Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah habibina sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Tentunya bersama berjalannya waktu, maka waktu itu kita jadikan momen saat-saat untuk memahami pasangan. Sehingga tentunya karena kata ingin faham, jika kemudian kita mengetahui, maka tentunya di situ harus segera kita mempersiapkan diri kita. Karena yang kita ketahui bisa saja positif yang menjadikan kita menarik, senang. Ada sesuatu yang negatif, kebiasaan, atau sesuatu yang tidak baik bagi dia. Dan kita tahu apapun bentuknya, dia sudah menjadi pasangan. Kalau memang dia tidak kurang baik, ya kita perbaiki kan, tugas bersama untuk saling menyempurnakan. Sehingga memahami makna bahwa bersama berjalannya waktu harus kita jadikan saat-saat untuk kita belajar. Belajar. Jadi sambil kita, bukan kita pengen tahu dulu. Biarpun kita sudah tahu, belum tentu loh kita bisa menyelesaikan permasalahan. Tapi maka makna sambil belajar ini harus kita kuatkan di hati kita. Jadi saya belajar. Ya Allah, suamiku kok begitu tiba-tiba. Saya harus belajar bagaimana sabar, mengerti. Tidak boleh hal itu merusak urusanku. Bukan dengan reaksi negatif atau emosi dan sebagainya. Kalau itu sesuatu yang tidak baik pada dia. Nah, di sini memahami pasangan. Sehingga mohon maaf, seorang yang melakukan pernikahan barangkali di hayalnya adalah segala keindahan. Apalagi gambaran-gambaran tentang ya cerita-cerita tentang pernikahan yang mungkin yang dia dengar hanya indahnya saja. Padahal atau mungkin hanya sebuah film-film atau drama-drama yang disaksikan. Sementara hidup tidak hanya drama 2 jam atau 1 jam. Itu kan hanya dipilih saja tentang keindahan. Tapi siapapun yang katanya rumah tangganya paling tentram dan paling damai, dia di dunia tetap ujian. Tetap saja ada permasalahan. Cuma bedanya bagi orang cerdas, permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga itu tidak boleh menjadi permasalahan selamanya. Akan tapi bisa saja itu seperti orang yang tahan kantuk untuk nikmat tidur. Seperti lapar sejenak untuk lahap makan. Artinya justru kadang permasalahan itu disadari sebagai irama. Bahwasanya setelah itu dia akan berdamai lalu mesra lagi seperti pengantin baru. Jadi dengan permasalahan yang ada tentu ada. Baginda Nabi dengan Siti Aisyah saja ada permasalahan. Karena untuk jadikan contoh bagi kita bagaimana kita menyelesaikan permasalahan. Kalau Anda ingin menikah dengan seorang istri yang tidak punya bermasalah, ya Anda tidak akan punya pasangan sampai mati. Istri Anda manusia loh ya. Suami Anda manusia. Maka bagaimana kita memastikan bahwasanya aku benar di dalam cara menyikapi kepada permasalahan ini. Maka ini makna memahami di situ. Bukan faham tok lalu emosi nggak jelas. Saya paham. Kalau di rumah kita, di samping rumah kita lagi berjalan begitu, ada batu. Nah, rumah kita pinggir gunung, ada batu yang nggak bisa dipinggirkan. Sehingga batu nongol dikit. Suatu ketika kita lihat di situ kesandung, kita jatuh. Jatuh. Sampai terluka kita. Besok hari saya lewat situ melihat itu lagi. Maka enggak usahlah kita pakai marah-marah. Dasar batu ini aku luka, enggak usah. Cukup pahami bahasanya batu itu nonjol dan itu buat kamu kesandung. Makanya kamu jangan lewati itu lagi. Kalau berjalan di atasnya pelan-pelan, sikapi dengan pelan-pelan. Kamu jangan serudak, lalu kepleset lagi, jatuh lagi, kan begitu. Maka ini makna memahami, usah marah, dasar kau batu, gara-gara kau ini luka nih. Ngapain ini begitu? Atau besok ceroboh lewat begitu lagi, candung lagi, bodoh lah kita. Nggak pernah belajar dari batu. Sama, suamimu kok punya sifat suka marah-marah. Bukan ngomongnya kasar. Baik.
Tapi kan itu bukan berarti tidak cinta. Cuman dia belum bisa lembut saja. Atau satu kekurangan yang menurut Anda. Baik. Berarti Anda pahami dulu, oh itu ciri suamiku begitu. Berarti karena suamiku modelnya kalau ngomong kasar, keras, dan mudah marah, berarti saya harus pasang. Aku tidak boleh terpengaruh dengan caranya dia. Biarpun setelah itu kita akan mencoba diskusi untuk melembutkannya. Yang penting saya harus kebal. Kalau tiba-tiba, oh suamiku begitu. Iya, langsung bagaimana saya akan lembutkan omong. Iya bang, makasih. Berusaha reaksi. Tapi kalau orang terkaget, karena rumah tangga ini nggak tahu ini semuanya, belum pernah terjadi. Sehingga hayalannya indah-indah, di saat ada benturan sedikit saja kayak keras banget dalam rumah tangga itu. Karena apa? Hayalannya rumah tangga adalah mesra terus, indah terus. Tapi permasalahan selalu ada. Tapi bagi yang sudah memahami pasangannya, oh suami, istriku pasti ini, wah kalau menjelang haid kayaknya langsung cemberut. Ini marah-marah dok. Langsung ini marah-marah, ini pasti ada apa-apa ini. Pasti. Oh tahu, saya marah. Pasti ada masalah. Masalah ini. Tinggal kita tangkap langsung dekat sayang ada apa. Rupanya tak taunya dia cemberut dari tadi, diajak ngomong nggak nyambung. Rupanya apa? Dia selalu ingat ibunya. Tinggal tanya kenapa, ada apa di rumah. Kan gitu. Jangan perempuan cemberut tok sama suami, apaan tuh? Anda kan paham, istrimu kalau cemberut ada sebabnya. Ya kan gitu. Sehingga selagi kita sudah tahu sebabnya, ayo kita akan masuki sebab itu. Supaya sebab itu akan dirubah menjadi sesuatu yang menyenangkan. Sebabnya adalah karena ibunya sakit, malah keinget terus. Langsung kita janji, ayo kita urusi, kita pergi ke sana. Ada gitu. Kurang lebih semacam itu. Jadi semua permasalahan tidak boleh selamanya menjadi permasalahan. Nah, jadi setelah kita tahu, tentunya tadi apa? Memahami pasangan dalam segala. Tutur kata, kebiasaan, sholat, dan sebagainya. Ini dalam urusan beragama saja kadang-kadang salah, mohon maaf. Ada mungkin seorang perempuan yang dia rajin ibadah. Ibadahnya Masya Allah, sholat sunnahnya itu full. Qobliyah itu nggak ada yang 2, langsung 4. Qobliyah Isya itu langsung 2. Qobliyah Duhur 2. Pokoknya sholatnya banyak. Harapannya dia adalah memang menikah dengan seorang laki-laki yang baik, yang soleh, yang alim. Menikah dengan seorang ustadz. Jadi beragama ini berbeda-beda antara orang dengan orang. Tadayun dalam beragama ada tadayun ma'rifi adalah orang yang beragama dari sisi dia mengetahui wawasan agama. Ada tadayun yang sifatnya amali, ada orang dalam praktek. Ini kalau bertemu tidak saling memahami bisa salah. Sehingga seorang perempuan yang ahli ibadah, karena lingkungan keluarganya ahli ibadah, duha selalu full 8. Kemudian Masya Allah rajin baca Quran. Tapi bagus, luar biasa. Hebat. Menikah dengan seorang laki-laki yang masyhur dengan ilmunya, menyampaikan pesan, ceramah, enak dan sebagainya. Cocok ini. Karena laki-laki ini mendengar bahasanya perempuan solehah dan ibadah baik. Menikah masuk satu rumah. Istrinya sholat tahajud. Istri suaminya nggak bangun-bangun. Hanya ngepres saja menjelang subuh, hanya sholat beberapa rakaat, tidur lagi. Istri sudah mulai mikir, oh kok gitu ya, kirain dia sholatnya banyak. Kan dia lebih pintar dari aku. Mestinya sholatnya lebih banyak dari aku dong. Mulai dia. Sholat duhur tuh qobliyahnya 2. Itu pun kadang-kadang ketinggalan dia karena dia harus ketemu tamu dan sebagainya. Suamiku tidak peduli dengan. Ya karena suaminya sangat sibuk, gak pernah Senin Kemis. Ini istrinya Senin Kemis. Akhirnya semakin hari ini bukan semakin memahami suaminya, akan tapi mulai merendahkan. Semestinya dia berpikir kenapa suami begitu. Ya, baru bertimbang mungkin dia capek, mungkin sibuk dan sebagainya. Atau mungkin suaminya memang begitu. Sekarang baru kita cara menyelesaikan gimana. Seorang istri yang ahli ibadah melihat suaminya begitu, tinggal diukur. Itu haram atau tidak sih yang dilakukan? Oh bukan. Selagi bukan haram, tidak usah pakai marah-marah. Mohon maaf, ini ada ibu mengatakan, punya suami saya nggak pernah tahajudan, nggak pernah tahajudan, nggak pernah tahajudan. Kenapa ibu marah-marah ngangkat suara begitu? Kan saya pengen suami saya, aduh iman saya ini. Aneh kan? Padahal yang dilakukan suami bukan. Memang tidak sesuai dengan angan-angannya dipikir, yang punya banyak ilmu pasti banyak sholat. Tapi suaminya mungkin punya amalan yang lain, tak tanya apa. Dia punya prinsip cerdas, saya kalau ketemu istri saya harus banyak ngobrol. Sholatnya di mobil banyak di masjid. Kita tidak tahu itu semuanya kan. Makanya pelan-pelan, jangan gampang menilai.
Tapi kalau suami juga tidak memahami, melihat istrinya, tak taunya apa? Istri juga ibadah, tapi nggak ngerti halal haram. Ini haram, nggak tahu ini tuh. Akhirnya merendahkan. Ini orang senang ibadah. Tak. Tapi ilmunya nggak ada. Merendahkan kan? Istri yang mengatakan, suamiku katanya banyak ilmu, tapi kurang ibadah. Loh, gara-gara apa? Dia kurang bisa memahami. Setelah memahami, bukan memaklumi. Termasuk nanti watak akan tampak nanti. Keaslian seseorang. Makanya yang kita persiapkan adalah di saat kita menemukan pasangan kita punya perilaku, ucapan yang tidak mengenakkan hati kita, bagaimana? Ini loh. Itu pasti akan kita lewati. Maka maksud kami mengatakan, kemudian apakah itu sebuah kebiasaan atau sempotan yang terjadi selama ini jarang-jarang? Kalau itu sudah menjadi kebiasaan, berarti memang model suamiku semacam itu. Saya tidak boleh pusing. Kalau suamiku teriak-teriak, ya buktinya tetap mesra kok setelah itu. Ada memang orang kalau mengerasa, Mani, kenapa ini gak diginikan? Hah? Dari gue tidak sembuh, tidak bersihkan. Astagfirullah. Nah, mungkin begitu. Tapi dia tidak benci. Setelah itu dia selesai. Ada orang model begitu. Nah, memahami itu penting. Bukan hal-hal. Kemudian nanti ada, kalau bicara memahami ini memang tadi betul-betul kita cermat dan kita memang betul-betul ingin memahami pasangan. Termasuk antara laki dengan perempuan secara umum ada perbedaan. Ya, mungkin kita buat contoh aja gini loh ya. Suami itu karena kerja di pasar, di toko, itu urusan dengan orang dan sebagainya. Ya Allah, pengen pulang setelah itu. Saya ingin pulang di rumah yang tenang, enak. Mau pulang dia. Pengen pulang tenang sama rumah. Istri di rumah sendirian, belum punya anak dan sebagainya. Sepi, gak ada apa-apa. Nunggu suaminya nanti pengen banyak cerita pada suaminya. Ya kan? Pulang suami yang pengen tenang di rumah. Istri kita datang, suami begitu senang pengen ngomong. Ayo, gimana kira-kira ini? Sang istri ngomong, suaminya pengen istirahat, pengen tenang. Nggak ketemu. Tapi kalau sudah saling paham, wahai suami, pahami. Istrimu itu bukan ingin dijawab. Kalau cerita nggak pengen solusi. Dia hanya ingin nyampaikan. Tinggal dengar saja, Masya Allah. Biar sampai ketiduran nggak ada masalah. Abang malah tidur. Terlalu lembut suaramu. Gitu aja enak. Jadi pandai-pandailah. Jadi jangan, diam kau, abang itu mau istirahat. Loh kan? Karena apa? Istri begitu di rumah karena Anda tinggal. Dia rindu untuk ngobrol dengan Anda. Dan dia bukan ingin dijawab, hanya ingin diiyai saja. Kurang lebih semacam itu. Biarpun soal itu harus paham suamimu ini. Makanya kalau ngomong harus ada batasan dan sebagainya. Nah, setelah saling memahami, begitu indah. Apa akhirnya? Mudah untuk bisa menyesuaikan. Makanya perlu saling memahami. Dan kalau bicara memahami nanti baru banyak membuat contoh. Makan. Istri sedang pedas, suami enggak. Akan berabe nanti. Hah? Tidur begini. Istri sedang AC, suami enggak. Ayo. Bisa saja AC itu rusak gara-gara egois. Istrinya menyalakan AC. Istrinya senang AC, suaminya enggak. Istrinya nyala AC, giliran istrinya tidur, dimatiin. Karena suaminya enggak senang AC. Setelah dimatikan, istri bangun, ganti, nyalain lagi. Tak mati itu AC rusak. Tapi rusaknya kan hati yang rusak. Tapi yang sebelah ini sama kasusnya. Suaminya atau istrinya beda, senang AC. Tapi AC-nya rusak karena cinta. Kenapa? Suami itu ngerti, istrinya senang AC, dia tidak senang AC. Maka AC dia nyala listrik. Istri di saat terbangun lihat AC nyala, nggak tega sama suaminya. Langsung matikan. Suaminya tak tahu bangun lihat istrinya AC-nya mati, kesian sama istrinya, langsung dinyalakan. Beda loh ya dengan yang pertama. Yang kedua adalah dengan penuh pengorbanan. Rusaknya AC karena yang pertama karena egois. Ini adalah akan berlaku dalam kehidupan rumah tangga kita. Beda urusan sambar. Ada seorang suami egois. Kesini, nggak mau sudah. Wallah, saya tidak ngebayangkan rumah kayak apa yang akan dibangun oleh seorang bapak kayak begitu. Sudah, kalau mau ini, mau enggak? Ya sudah, kemarin ya sudah. Ayah, mau warung ini. Sudah nggak usah ke situ, sini aja. Nggak perlu orang tua seperti itu. Dengar anak-anak punya usulan, pengen apa, pengen makan di mana, pengen apa, usul. Nggak usah diktator ya kayak action. Anda itu bukan wibawa, menapuk. Wibawa itu menumbuhkan cinta, tapi menakutkan itu menyeramkan. Wibawa menumbuhkan cinta. Ada kewibawaan, anggun, wibawa. Tapi ada orang takut sama bapaknya. Ayo makan ke sana ya. Padahal anak gak senang. Aduh, ayah gak akan sana lagi. Saya kan pengen yang ini. Ngomong aja percuma ngomong ayah kalau sudah mau kan gitu. Kan dia enak. Ayah jangan situ ya. Saya pengen nasi pecelan. Alah gak usah pecel-pecelan. Nah kan ayah marah. Ini model orang gak benar begitu. Kalau itu Anda ada perusak. Kan bisa bertanya. Oke sayang, ayo kira-kira makan. Kemarin makannya sate. Ayo sekarang apa kira-kira? Ayo kamu apa? Pengen apa? Ternyata beda-beda. Ayo.
Pergi ke tempat kuliner yang itu bisa banyak macam-macam. Tidak perlu pakai egois deh. Nah, tapi bagaimana jika seorang istri menemukan suami macam itu? Nah, nanti diolah hatinya. Berbisik. Cara mengingatkannya perlahan nanti ya. Halus misalnya, abah kok gitu sih. Anak kan pengen ini, ayah. Ini. Kalau ngomongnya enak kan bisa dengar juga. Nggak usah dibantah di situ. Ayah itu egois dan jadi makan sate itu tengah ayah sate. Ini anak-anak senangnya bukan sate, senangnya bakso, senangnya ini. Nggak usah pakai ribut. Jadi memahami pasangan ini penting sekali. Kalau tidak, ya kita akan terus berselisih, perbedaan. Karena Masya Allah, urusan ibadah ribut, urusan makan ribut, urusan rekreasi ribut, semuanya ada. Ada orang kalau tidak ribut bukan rumah tangga ini lagi. Orang lebih seperti itu, Masya Allah. Baik, Masya Allah. Tentunya memahami itu penting dahulu ya. Bagaimana kita berusaha untuk memahami bersama berjalannya waktu. Bukan mengorek-ngorek kita mencari, akan tapi bersiaplah bahwa Anda akan dikagetkan suatu ketika dengan sesuatu yang tidak biasa pada pasanganmu. Dan itu nanti menjadi terulang-ulang, maka itulah yang harus kita pahami. Dia punya kebiasaan. Nah, kebiasaan itu kan ada baik dan tidak baik. Dan baik pun kadang-kadang baik yang mengganggu dan baik yang tidak mengganggu. Contohnya, suaminya kebiasaannya tuh setiap malam tuh bangun. Ngulang Al-Quran. Istrinya nggak ditemani tidur. Ini kan kacau. Kebiasaan jelek ya. Kebiasaan baik. Bukan kebiasaan baik, tapi mengganggu. Baik. Anggap saja kebiasaan yang bukan kebiasaan baik, itu harus dibedakan. Antara, mohon maaf, haram dan tidak haram. Ini harus paham. Mungkin ada seorang wanita yang sangat hebat, solehah. Jadi kebiasaan suami tidak haram, cuman hanya karena tidak cocok saja, diribut. Biarpun nanti seorang suami harus tahu diri, masa kerjaannya mohon maaf, suaminya mohon maaf, hobinya mancing. Nah kan? Ya, mohon maaf, istri nggak perlulah pakai marah-marah kan, jangan dikit-dikit gampang marah. Kalau Anda menampakkan kerinduan untuk mendampingi suami, Anda ikut mancing di mana, terhormat tempatnya. Karena mancing bukan sesuatu yang haram, kecuali mancing judi. Walau apakah ada mancing judi misalnya? Atau suami punya hobi main badminton atau volley. Yang halal, mohon maaf ini. Bukan sesuatu yang haram. Tinggal ada lagi, mohon maaf, ada suami punya kebiasaan itu modelnya model gaya bujang. Gaya bujang tuh, kalau bahasa Arabnya uzubah. Ada orang tuh sudah menikah, tapi masih senang nongkrong-nongkrong ngopi bareng. Ngopi-ngopi dengan temannya. Tapi tidak nakal nggak? Kita buat contoh yang memang bukan sholat ya, bukan sujud rukuknya. Maka Anda tidak perlu pakai marah-marah selagi itu bukan sesuatu yang haram. Ya, jangan buru-buru marah. Kalau ingin merubah, lah baru nanti menyikapi itu namanya. Tapi jangan langsung Anda punya reaksi. Mancing tok. Loh, Anda hari itu sudah melukai. Membuat konflik. Kalau bicara fikih, memang mancing haram. Kan gitu. Kan enggak. Nafkah sudah aku kasih, mau apa kau? Akhirnya jawabannya tidak enak juga. Biarpun suami jawab gitu nggak boleh juga. Maka kami ingatkan, hei para suami, kalau istrimu ternyata uring-uringan gara-gara kamu mancing, pahami bahasanya dia rindu Anda mancing dia. Gitu saja. Mancing asmaranya, mancing kerinduannya. Bukan Anda tinggalkan. Jangan Anda suami digituin reaksi negatif juga. Berarti ini belum memahami pasangan. Istri marah-marah, abang kenapa mancing terus. Dia tidak benci kok dengan Anda. Dia rindu Anda di sampingnya. Anda apa enggak? Makasih sayang. Tutup, selesai mancing. Baru nanti minta izin yang baik bagaimana akan diizinkan mancing. Yang kita ingin mancing bersama. Kayaknya berduaan mancing. Kurang lebih semacam itu. Saya tidak bicara tentang ibadah pengajian, bukan. Indah itu tidak harus dengan itu. Indah itu dengan halal. Yang penting bukan haram. Nah, suami hobinya ngopi sama teman-temannya. Ngobrol. Bagaimana menyikapinya? Tidak usah pakai marah-marah. Dia tidak melakukan haram. Dan temannya baik-baik. Pernah sekali ya teman-teman sama sudah menikah, ngopi, teh, dan sebagainya. Kalau Anda cerdas, abang, saya sudah beli kopi istimewa. Gimana kalau sama temanmu ngopinya di rumah aja di situ? Ya, kan gitu. Dibuatin kopi malah. Disiapin makanan dan sebagainya. Akhirnya ngopinya tidak di warung kopi. Pindah ke rumahnya. Istri di kamar sambil baca buku, dengar suaminya suaranya, bergurau, sendagura. Indah. Ya, ini menyikapi yang positif begitu. Jadi, jangan dikit-dikit marah. Selagi bukan sesuatu yang haram hari ini. Apalagi kadang-kadang, mohon maaf, gara-gara suaminya nggak biasa tahajudan saja. Wah, perang di dalam rumah tangga. Biarpun nanti rumah tangga harus menuju kesuksesan, menuju kebaikan, menjadi lebih baik.
Kurang lebih seperti itu. Jadi bagi suami yang mohon maaf yang biasa gaya uzubah tadi, gaya bujang, sudah punya istri tapi gayanya bujang, sering nongkrong, ngobrol, sepedaan dan sebagainya. Itu kita paham ada orang semacam itu. Nah. Jadi di mana-mana ada dia. Kayak ada punya istri tapi nggak nakal, bukan mabuk, bukan judi, enggak, memang hobi begitu. Tapi di rumah dia mesra sama istrinya. Cuman ini adalah tiba-tiba ke naik gunung dan sebagainya. Kan begitu. Ada semacam itu. Cuman ya kita tantang, kalau kamu mancing berarti di rumah kamu harus lebih mesra dong. Minta izin dulu. Ini ayang, ini. Sudah mancing, habis itu sampai di rumah ngantuk, tidur, blek, nggak ada sapaan dan sebagainya. Nah, itu kurang lebih. Ini kami bicara hanya yang halal dulu, bukan ibadah. Bukan suatu yang haram, tapi bukan suatu ibadah. Itu pun Anda tidak boleh pakai reaksi yang negatif, keras, tidak enak. Makanya tadi memahami, setelah Anda tahu pasanganmu begitu, sikapi. Maka nyikapnya gimana? Nah, istri punya kebiasaan mungkin kurang baik. Atau mubah. Tapi ya setelah itu adalah dirubah perlahan demi perlahan. Jadi memahami, kemudian menyikapi itu yang penting. Dan setelah itu ada kita bedakan haram atau halal. Kalau haram ya tentu. Kemudian itu adalah tadi kebaikan. Yang haram pun ternyata, nah inilah yuk. Yang haram pun bagaimana menyikapi kebiasaan jelek yang dilakukan oleh seorang suami. Tidak boleh pakai langsung memergoi, marah-marah dan sebagainya. Yang khawatir apa? Terlanjur retak hatinya. Sehingga yang ada adalah kebencian. Na'udzubillah. Maka baru nanti ada tip-tip gimana caranya menghadapi suami yang punya kebiasaan tidak baik. Na'udzubillah, ini yang haram. Nonton yang nggak pantas di layar, di handphone dan sebagainya, ngintip. Anda tidak usah pakai bahasa apa kayak gini. Ntar Anda bisa kirim surat cinta atau bagaimana. Nasihatnya ulama. Sama-sama datang ke ulama minta nasihat bersama. Jangan dihakimi. Yai, Ustaz, ini suami saya suka nonton. Ini ya menyinggung perasaan. Atau pakai bahasa cinta, tulis surat assalamualaikum suamiku tercinta. Bolehlah kalau aku semakin hari semakin cinta. Dan boleh kan kalau aku seandainya semakin cemburu padamu. Bolehkah kalau aku semacam ini? Kan tapi ini abang, maka saya akan nyampaikan, mohon maaf abang. Biarpun itu bukan sesungguhnya, hanya sekedar gambar saja di handphone. Waktu kamu melihat gambar seorang perempuan, Anda merasa sedih. Aku merasa minder jadinya, aku merasa ini. Abang demi cintaku pada abang, tolong bang jangan lihat itu lagi. Belum lagi di hadapan Allah abang. Jadi bahasa cinta dulu ditampakkan. Jangan haram bang, dosa itu aneh. Enggak, mana rayuannya? Maka. Ya. Jadi saya cemburu abang, saya enggak. Saya merasa aduh. Baru nanti setelah itu ingatkan kalau itu adalah haram, tidak diperkenankan oleh Allah dan seterusnya. Artinya dengan bahasa lembut, bahasa indah. Yang keambil adalah hatinya. Bukan dikit marah, abang ini apa-apa nih, astagfirullahaladzim, ya Allah, abang dengar kata Ustadz haram tuh. Di saat hatinya sudah tersakiti, naudzubillah, maka menjadi gelap hatinya, sudah nggak peduli lagi. Memang apa ini bodoh lagi, naudzubillah. Memang itu laki-laki bodoh. Laki-laki kalau diingatkan seperti itu bodoh. Cuma Anda jangan membuat laki-laki jadi bodoh juga sebagai seorang perempuan atau sebaliknya seorang istri. Cuman kadang-kadang nggak kuat kita itu. Pengennya langsung jedar. Nah, itulah perlunya memahami pasangan. Di saat pasangan melakukan keharaman pun bagaimana cara menyikapinya. Bukankah itu orang yang kita cintai? Tujuan kita adalah mengentaskan dia dari keharaman. Bukan tujuannya adalah menghancurkan dia. Selagi kita ingin mengentaskan dari keharaman, maka sudah. Kita berupaya dong dengan lembut, dengan apa sebabnya. Nah, itu. Kadang-kadang kita nggak kuatan langsung pengen marah dan sebagainya. Hari ini kita perlu pandai-pandai mengolah perilaku kita sendiri. Sikap kita. Karena di kiri kanan kita hari ini sudah tidak baik-baik saja. Permasalahan mental dan sebagainya. Apalagi nanti ada anak di rumah kita. Jadi cara kita berkomunikasi dengan suami yang melakukan kesalahan sekalipun itu harus ada tempatnya, di mana, waktunya, kapan. Tidak langsung depan anak-anak bilang, ayah tuh begini sih nggak boleh. Wah ini tambah hancur, berantakan. Anak pun menjadi tidak menghargai ayahnya, dan itulah awal kehancuran juga.
sebab kehancuran. Akhirnya seorang ayah, seorang suami sudah tidak peduli lagi karena sudah terlanjur dibuka aibnya di depan anak-anaknya. Nah ini hal-hal semacam ini harus kita baik memahami pasangan, kemudian menyikapi di saat misalnya kurang melakukan kebaikan, kurang duha, kurang tahajud. Dan kami ingatkan kepada para bapak ibu, selagi tidak haram jangan pakai ketat-ketat deh, jangan keras-keras. Selagi tidak haram. Himbauan itu nanti ada urusan sholat sunnah, urusan ini ada, jangan pakai marah-marah deh. Selagi bukan suatu yang haram. Haram pun nggak boleh pakai bahasa marah-marah. Haram pun nggak boleh dengan kekerasan. Ya, paham Anda? Anda harus mencoba ini. Pasti pasangan Anda punya kekurangan. Kalau Anda tidak senang sambal, ternyata pedas, tidak usah pakai, tidak usah marah-marah. Anda cukup, sayang, dan kali jangan yang pedas dong. Abang nggak bisa makan nih. Dengan lembut itu suami istri merasa, ya Allah, abang nggak makan benar. Bingung dia. Pedas lagi. Nah, apakah begitu pendidikan? Kan enggak. Inilah makanya setelah memahami bagaimana sikap kita, dan sikap itu bermacam-macam. Menjaga. Intinya nanti pada akhirnya jangan sampai kita membuat satu keretakan, membuat suasana itu menjadi keruh, yang semula indah menjadi keruh. Baik, itu saja. Baik, Masya Allah Bu ya. Dan ini kita sudah berada di penghujung Bu ya. Setelah kita memahami, kemudian kita juga menyikapi, apa kesimpulan yang Buya ingin sampaikan, dan juga ditutup dengan doa keberkahan Bu ya. Kesimpulan adalah terus kewaspadaan dengan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi, agar semua yang terjadi yang mengagetkan tidak boleh menjadi sebab kita membuat reaksi yang negatif. Artinya kita mempersiapkan diri, karena pasangan kita adalah tetap manusia yang punya kelalaian. Dan itu nanti bisa kita hubungkan dengan satu cara yang luar biasa dasar adalah mudah memaafkan. Jadi bagaimana kita berlapang dengan pasangan. Ya. Mungkin itu yang paling penting adalah itu terus bangun kesadaran ya untuk terus menjalani hidup ini sebagai cara untuk belajar. Dan kalau kemarin kita menumbuhkan cinta, kalau cinta sebagai dasar, tapi tidak boleh juga kita biarkan. Biarpun ada cinta, semula ada cinta, bisa terkikis itu cinta dengan prasangka buruk yang bertubi-tubi. Atau perilaku yang tidak menyenangkan terus datang. Kalau kita olah, kita semula mencintai dia. Seorang suami mencintai istrinya. Cuman ternyata istrinya punya satu perilaku, biarpun tidak haram, tapi terus berulang, tidak disenangi oleh sang suami. Akhirnya sang suami perlahan demi perlahan akan runtuh, akan terkikis itu cinta. Pada akhirnya sudah tidak cinta. Kenapa? Ya gitu tadi, halus. Jadi biarpun urusan yang mubah, bukan haram, bisa mengikis cinta. Karena dibalik misalnya suami dengan seenaknya sendiri, itu tidak ada penghargaan. Misalnya nyalakan AC kan mubah, ya kan? Istri nggak senang sama AC karena mungkin ada sakit paru atau apa, dingin. Suami Anda nyalakan AC, tapi dengan gaya kecongkaannya. AC sudah AC. Terus gimana? Suruh tidur di mana? Biarpun tidak ngomong kalau mau AC tidur di luar, nggak pakai ngomong gitu, tapi dengan ketidakpedulian itu mengikis. Padahal kan nggak haram menyalakan AC, tapi kan mengganggu pasangan. Jadi ini bermacam-macam. Kalau kita sebetulnya lebih tepat kita mencari banyak contoh. AC bisa jadi masalah loh ya. Masak bisa jadi masalah loh. Pergi ke pasar mana masalah. Ke warung mana. Kita lebaran pakai baju warna apa marah. Rumah catnya gimana marah. Lemari kayak apa. Ini kan ada kebodohan. Akhirnya semua menjadi bahan marah. Permasalahan tadi. Hidup tidak jadikan saat masa-masa untuk belajar. Kemudian setelah itu tidak berusaha untuk menyikapi yang benar di saat pasangan kita melakukan sesuatu hal. Baik itu baik atau tidak baik. Menyikapi yang benar itu penting. Baik, itu saja. Wah, keberkahan ya Bu ya. Semoga Allah memudahkan kita untuk memberikan kesenangan, kebahagiaan kepada pasangan kita. Semoga kita tidak merepotkan pasangan kita. Semoga kita dengan pasangan kita saling memahami. Dan kita tidak saling merepotkan. Yang ada kita saling membantu, saling memberikan kebaikan. Kebaikan kepada pasangan. Panjang umur semuanya. Dan kelak husnul khotimah. Berkat Sayyidina Muhammad. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak Bu ya. Semoga semakin berkah dan sehat selalu Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.